akan memulai ketemu ibadat sekolah minggu. Sebelumnya ibu mau tanya, semua sehat-sehat kok? Semoga semua sehat-sehat ya. Kita akan memulai ketemu lagu yang pertama, yaitu Ke Gunung Tinggi. Baik adik-adik semua bangun berdiri. Kita akan menyanyi lagu yang ada gerakan, yaitu Saya Bukan Pasukan Berjalan. Dengan semangat. Duduk manis-manis, lipat tangan, katong menghadap Tuhan di dalam doa. Semua tutup mata katong berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak Bapa atas penyertaan-Mu Bapa kepada kami. Kami bisa berkumpul kembali lagi untuk mengikuti ibadat sekolah minggu online Bapa. Bapa, kiranya ibadat ini boleh jadi di dalam nama-Mu Bapa. Kiranya bisa berjalan dengan baik Bapa. Doa ini sembahyang kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Semua bangun berdiri. Katong menyanyi lagu Big or Small. Semua dicintainya, Tuhan
pokok. Shalom semua, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan sekolah minggu online lagi. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu terhadap kami. Kami telah menyelesaikan seluruh pekerjaan kami selama seminggu ini. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman ini agar boleh berguna di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sebelum Ibu masuk dalam cerita, Ibu ingin bertanya, kalau kita berjanji kepada seseorang, kita menjanjikan sesuatu untuk mereka, kira-kira apa yang kita harapkan dari mereka? Tentunya kita mengharapkan kepercayaan. Nah, di dalam Alkitab ada seorang tokoh Alkitab yang sangat kaya raya. Dia memiliki segalanya. Banyak pembantu, banyak ternak, banyak makanan, banyak harta benda. Tetapi dia sangat percaya kepada Tuhan Allah. Siapakah tokoh itu? Ya, dia adalah Bapak Abraham. Nah, Bapak Abraham ini ketika dia masih tinggal bersama orang tuanya, dia menerima janji dari Tuhan bahwa dia harus meninggalkan negeri yang diduduki bersama orang tuanya dengan membawa seluruh harta bendanya untuk pergi ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada dia. Apa yang dia lakukan? Dengan taat, dia pergi kepada negeri yang dijanjikan oleh Tuhan untuk dia beserta istri dan juga segala harta benda yang dimilikinya dan juga keponakannya. Mereka berjalan menyusuri seluruh negeri sampai akhirnya tibalah mereka di tanah yang bernama Tanah Kanaan. Tanah Kanaan ini sangat luas. Disitulah Tuhan menjanjikan bahwa Abraham akan beranak pinak di sana sampai ia mati nanti. Nah, anak-anak, kira-kira cerita Abraham ini ada di dalam kitab apa? Ya, kita akan buka bersama di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai 9. Ibu akan membacakannya untuk kita. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.
Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai ke situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Nah, demikianlah firman Tuhan. Jadi anak-anak, di sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari seorang tokoh yang bernama Abram. Yang pertama, Abram dipanggil Tuhan untuk diberkati dan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Ia diutus untuk pergi ke tempat yang belum pernah ia ketahui. Namun Tuhan menjanjikan bahwa ia akan mengaruniakan berkat untuk Abraham, dan hal itu benar-benar dilakukan oleh Tuhan. Yang kedua, setelah Abraham mendengar pengutusan dan janji Tuhan, dia langsung menanggapi dengan menerima pengutusan itu. Dia tidak bertanya apapun, dia langsung menjalani apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang berikut adalah Abraham pergi ke tanah Kanaan dengan penuh keyakinan. Jadi dia yakin bahwa apa yang diperintahkan Tuhan itu adalah yang terbaik untuk dia. Jadi dia pergi dengan berlandaskan keyakinannya kepada Tuhan. Nah, dalam pengalaman Abraham, ia menyaksikan betapa Tuhan sungguh menyertai dia. Kemanapun ia berjalan, Tuhan selalu menyertai dia. Kemanapun ia melangkah, Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Dan yang terakhir adalah Abraham tidak pernah tahu kemana Tuhan memerintahkan dia untuk pergi. Semua misteri dia jalani. Namun Tuhan menjanjikan penyertaan dan berkat yang akhirnya semakin membuat Abraham mantap untuk berjalan bersama Allah. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Hari ini Ibu mau mengajak kita sama-sama untuk berjalan bersama Allah. Karena ketika kita berjalan bersama Tuhan, apapun itu dapat kita lalui. Meskipun hidup itu berat, masalah yang kita hadapi itu sangat-sangat berat, tetapi percayalah ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita akan menjadi berkat bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Oleh karena itu anak-anak, marilah kita bersama-sama berjalan bersama Tuhan dan menjadi berkat untuk sesama kita. Shalom, terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Jadi sekarang kita akan masuk dalam penerapan. Untuk penerapan yang pertama khusus untuk kelas indera besar dan kelas indera kecil. Nah, untuk adik-adik yang kelas besar, indera besar dan indera kecil, tugasnya itu adik-adik nanti gunting ini telapak kaki. Nanti terus adik-adik tempel di kertas karton atau kertas buffalo. Cara tempelnya itu nanti tempelnya ini Ibu akan kasih contoh nanti di akhir video. Ibu akan kasih dia pun cara tempel ke mana nanti contohnya dari Ibu. Terus nanti di ujung dari adik-adik yang adik-adik sudah tempel ini telapak kaki ini nanti ada gambar harta karun di bawah. Adik-adik juga gunting ini gambar harta karun. Terus nanti tempel di ujung dari adik-adik selesai tempel itu telapak kaki. Nanti Ibu kasih contoh, ada di gambar itu. Nah, untuk adik-adik yang kelas pratanggung itu penerapannya hampir sama dengan adik-adik yang kelas indera besar dan indera kecil, yaitu tugasnya untuk tempel ini jejak kaki. Tapi bedanya adik-adik yang kelas pratanggung, adik-adik harus tambah dan tulis adik-adik punya ayat-ayat Alkitab yang menjadi adik-adik punya favorit. Misalnya Filipi 1 ayat 3
atau apa begitu, adik-adik bisa tulis. Oke, selanjutnya untuk penerapan anak-anak kelas tanggulan kelas remaja itu ada 2 tugas. Tugas yang pertama, adik-adik tuliskan apa yang menjadi alasan dari adik-adik untuk sonde bisa datang ibadah atau datang sekolah minggu. Misalnya, ibu pas contoh, misalnya adik-adik sonde bisa datang ibadah atau sekolah minggu tuh karena bangun terlambat atau mungkin gara-gara nonton kartun favorit begitu, makanya buat adik-adik sonde bisa datang sekolah minggu atau datang ibadah. Dan tugas yang kedua, adik-adik buat doa yang membuat adik-adik supaya jangan pemalas datang ibadah atau sekolah minggu. Misalnya tulis doa, Tuhan Yesus bantu kami untuk selalu rajin ikut ibadah atau ikut sekolah minggu. Tulis doa seperti itu. Oke, sekian penerapan untuk minggu ini. Terima kasih, salam, dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik adik-adik, ini hari ketong sudah memuji nama Tuhan, ketong sudah mendengarkan firman Tuhan, dan ketong sudah buat penerapan. Nah, sekarang ketong akan menutup ketepung ibadah sekolah minggu dengan doa. Jadi semua duduk tenang-tenang, terus ketong lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Ya Bapa ya Allah yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih menjaga kami sampai pada saat ini ya Bapa, sampai selesai sekolah minggu kami ya Bapa. Kami tadi telah memuji nama-Mu, kami telah mendengarkan firman-Mu, dan kami telah membuat penerapan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini ya Bapa, dan pertemukan kami kembali pada minggu depan untuk sekolah minggu kami yang selanjutnya. Terima kasih banyak Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom.